Berbicara mengenai pernikahan, betapa banyak problematika yang terkait dengannya, baik itu sebelum pernikahan maupun semasa pernikahan. Misalnya sebelum pernikahan terjadi komodifikasi perempuan atau perdagangan perempuan dalam bingkai mahalnya biaya pernikahan. Termasuk pula sebelum pernikahan kadang terjadi pemaksaan perjodohan atau yang dalam buku Ibrahim Amini, Kiat Memilih Jodoh, disebut sebagai kawin paksa. Begitupun semasa pernikahan terdapat berbagai problematika pernikahan, misalnya perselingkuhan hingga berujung kepada kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana mempersiapkan sebuah ikatan suci ini agar dapat langgeng atau sakinah mawaddah warahmah, dan bagaimana pula membingkai rumah tangga semasa pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu dari 3 perjanjian suci yang ada dalam Al-Quran. Di samping perjanjian Tuhan dengan roh, perjanjian Tuhan dengan para nabinya, termasuk pula pernikahan. Pernikahan disebut sebagai mitsakon galisah atau perjanjian yang suci. Definisi dari pernikahan adalah ikatan suci antara laki dan perempuan untuk membina suatu rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, pernikahan adalah 2/3 dari agama. Bahkan kali lain Rasulullah SAW bersabda pula, salah satu kematian yang paling menghinakan adalah kematian para bujang. Sehingga pernikahan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan. Karena begitu banyak faedah-faedah dalam pernikahan. Misalnya kerjasama dalam ibadah, dalam hal ini ibadah berjamaah, memberikan ketentraman batin itu sama lain tentunya. Termasuk pula faedah pernikahan adalah menjaga kesucian dan keselamatan sosial antara sesama anak manusia, meneruskan keturunan, dan membuka pintu-pintu rezeki. Itulah faedah-faedah pernikahan. Adapun usia yang ideal untuk menikah adalah usia balik. Balik kemudian terbagi lagi antara balik biologis dan balik intelektual. Balik biologis itu ditandai dengan menstruasi bagi perempuan sekitar umur 11-15 tahun. Sementara bagi laki-laki keluarnya sperma baik dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan tidur. Itu sekitar usia 15-18 tahun. Itu balik biologis. Sementara balik intelektual adalah usia ketika laki-laki dan perempuan telah mampu memilih yang benar dan baik di atas yang salah dan buruk. Terkadang problematika pernikahan itu terjadi dikarenakan satu, pernikahan dini atau belum sampai balik biologis ia sudah menikah, ataupun dikarenakan balik biologis sudah tercapai tetapi balik intelektual belum tercapai, atau kematangan mental, emosional, intelektual itu belum tercapai, sehingga yang terjadi justru kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran, perselingkuhan, dan sebagainya. Adapun kendala-kendala sebelum pernikahan adalah kendala psikologis, dalam hal ini fiksasi atau keterhambatan kedewasaan. Ada pula kendala ekonomi dalam hal biaya. Ada pula kendala ideologi, dalam hal ini pandangan dunia materialisme itu mengajarkan untuk memperlambat pernikahan, menggantinya dengan seks bebas. Dan ada pula pandangan baru, yaitu seni hidup sendiri atau honjok, yang mana ia tidak ingin menikah. Termasuk juga kendala pernikahan adalah ketika gagasan child free atau menikah tapi tidak punya anak, itu sebenarnya menyalahi faedah-faedah pernikahan, yaitu menghasilkan keturunan. Dan kendala sosial juga adalah dikarenakan alasan studi atau pekerjaan, sehingga ia menunda atau bahkan memilih untuk tidak menikah. Nah, Ibrahim Amini memberikan nasihat bahwa dengan pernikahan sesama anak manusia dapat menjaga kesuciannya. Jika kita belum menikah, cara menjaga kesucian kata Ibrahim Amini adalah dengan memakai hijab bagi perempuan dan menundukkan pandangan bagi lelaki. Termasuk pula nasihat dari Ibrahim Amini sebelum pernikahan adalah memperbanyak puasa dan ibadah, dan terakhir adalah mencari kesibukan yang positif. Dalam Islam terdapat kriteria memilih pasangan. Sabda Rasulullah SAW misalnya mengajarkan kepada kita bahwa pilihlah pasangan pertama karena akhlak agamanya, yang kedua karena kecerdasan akal, yaitu orang-orang terpelajar yang memerhatikan pendidikan, yang ketiga adalah kemuliaan keluarga dan pergaulannya, yang keempat adalah kecantikan atau ketampanannya,
termasuk pula kesehatan fisiknya tentunya. Dan yang terakhir adalah pilihlah pasangan karena pekerjaan, harta, dan pengaturan ia dalam keuangan atau literasi keuangannya baik sehingga tidak menyebabkan pertengkaran dikarenakan keuangan. Karena tujuan dari pernikahan adalah penyempurnaan dua insan manusia tersebut. Nah, dalam buku ini pula disebutkan beberapa pernikahan-pernikahan yang terlarang. Yang pertama adalah pernikahan sesama muhrim, misalnya satu nasab, satu sepersusuan, misalnya tidak seorang tua tetapi sama ibu sesusuan. Termasuk pula pernikahan yang terlarang adalah hubungan keluarga dari pernikahan. Al-Quran telah menjelaskan secara panjang lebar mengenai hal ini. Selain pernikahan muhrim, salah satu pernikahan yang terlarang adalah pernikahan dengan orang kafir atau orang yang menentang Allah. Termasuk pula yang menentang Allah adalah mereka yang melakukan dosa-dosa besar. Misalnya meminum minuman keras, melakukan prostitusi dan sebagainya. Sementara pernikahan terlarang lainnya adalah pernikahan dikarenakan penyimpangan seksual. Misalnya LGBT atau pernikahan sesama jenis. Dan rekomendasi bagi pernikahan, kata Ibrahim Amini, berdasarkan sabda Rasul adalah menikahlah dengan orang-orang yang bukan kerabat Anda. Sehingga mencapai pula keluarga baru atau menjauhkan dari penyakit-penyakit, baik itu penyakit sosial, penyakit mental maupun penyakit biologis kepada keturunan yang menikah karena senasab. Nah, di sini dibutuhkan peran keluarga dalam pernikahan kedua anak. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa pernikahan itu adalah hak anak. Orang tua hanya berkewajiban merekomendasikan, bukannya memaksakan calon pasangan dari orang tua. Karena syarat syah dari pernikahan adalah persetujuan dari kedua mempelai. Tetapi yang perlu digarisbawahi juga, sang anak sebagai orang yang ingin menikah harus bermusyawarah dengan kedua orang tuanya agar tidak salah memilih pasangan. Jika hal itu juga masih mengalami deadlock, maka sholat istiqoroh adalah sunnah yang dianjurkan untuk kita dimudahkan dalam memilih pasangan yang baik. Nah, terakhir dalam buku ini dijelaskan pula tentang kiat-kiat semasa pernikahan, mulai dari mahar sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, misalnya pertengkaran dalam rumah tangga. Dalam Islam, mahar itu disunnahkan 500 dirham atau jika dirupiahkan itu sekitar 50 sampai 75 juta. Ini merujuk kepada mahar Sayyidina Ali karramallahu wajahu yang berupa zirah atau baju perangnya kepada Sayyidah Fatimah alaihissalam. Bagaimana dengan hak persusuan atau uang panai dalam tradisi masyarakat Sulawesi Selatan dan Barat? Nah, jika uang panai atau hak penyusuan itu diberikan kepada perempuan, itu tidak mengapa. Tetapi jika hak penyusuan itu diberikan kepada orang tua, jika lelakinya tidak ridha, maka pernikahan itu batil walaupun akadnya tetap sah. Sementara hak persusuan itu jika digunakan untuk resepsi, itu merupakan bagian dari keberkahan dari hak sepersusuan itu atau hak penyusuan itu. Karena resepsi dalam Islam juga menurut Rasul harus dimoderasi. Di satu sisi tidak perlu bermewah-mewahan, tetapi di sisi lain juga tidak melangsungkan resepsi merupakan bagian dari tidak mensyukuri karunah pernikahan itu sendiri. Karena tujuan dari resepsi selain penghormatan, bentuk kesyukuran, keberkahan bagi kedua mempelai karena didoakan oleh para tamu undangan. Ini juga merupakan pengorbanan pria sehingga mempelai perempuan semakin cinta kepada pria yang berkorban dalam resepsi tersebut. Nah, jika terjadi problematika dalam keluarga, sebaiknya perselisihan itu tidak dipublikasi, kecuali jika hal-hal itu justru akan menyebabkan perceraian, maka undanglah juru damai, misalnya kedua orang tua ataupun orang lain yang sifatnya netral dan bisa memberikan nasihat. Karena pernikahan tujuannya adalah bagaimana menyempurnakan kedua insan tersebut dalam membingkai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena rumah tangga adalah fondasi bagi suatu masyarakat yang beradab. Selamat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.